Shalom anak-anak, good morning. Ketemu lagi bersama Miss Erni. Oke, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, nah anak-anak hari ini kita mau belajar. Namun Miss minta anak-anak ambil tempat duduknya yang manis. Oke, cari tempat duduk yang nyaman supaya dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, namun sebelum itu Miss berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat ya. Semuanya harus tetap semangat. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Oke, nah mengawali akan pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan SOP dulu. Jadi Miss minta semuanya stand up please. Nah, oke, stand up please. Kita akan menyanyikan Mars Geniu. 1, 2, 3. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Ginyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, Big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Visi Geniu menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Geniu mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai Geniu: gentleness, excellence, nature, unity. Oke, mantap. Nah, sekarang Miss minta silakan duduk kembali. Oke, nah sebelum kita belajar hari ini, kita mau berdoa dulu. Semuanya duduk yang manis. Oke, duduk yang manisnya dulu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau belajar, Tuhan tolong kami agar apa yang kami dengar hari ini Tuhan dapat kami mengerti dengan baik Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, biarlah pembelajaran kami hari ini Tuhan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa dan pengharapan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke. Dulu sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Miss mau tanya, hari ini kira-kira hari apa ya? Iya, betul sekali. Hari ini hari Senin. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 4
14 bulan 3 atau bulan Maret tahun 2022. Jadi ingat ya, hari ini hari Senin tanggal 14 Maret tahun 2022. Oke, harus ingat tanggalnya baik-baik. Sebentar, Miss kasih tugas di rumah, anak-anak harus menuliskan di LKS-nya. Oke, nah, siapa yang masih ingat tema kita minggu ini atau minggu yang lalu itu masih tentang apa ya? Iya, betul sekali, kita masih belajar tentang budayaku atau budaya kita, budaya Indonesia. Nah, minggu ini kita sudah masuk di minggu yang baru. Jadi temanya itu tema yang berbeda. Kalau minggu lalu anak-anak masih ingat kira-kira kita belajar tentang apa ya? Iya, betul sekali. Minggu lalu itu kita belajar tentang rumah adat atau rumah tradisional di Indonesia. Nah, untuk minggu ini kita mau belajar tentang tarian dan juga alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, menarik sekali kan subtema kita minggu ini. Nah, anak-anak harus memperhatikan dengan baik akan gambar-gambar yang Miss akan perlihatkan kepada anak-anak supaya anak-anak tahu tarian-tarian dan juga alat musik yang ada di Indonesia. Oke, nah kita lanjut ya. Sekarang Miss akan kasih tahu dulu yang pertama pengertian dari tari atau tarian. Oke, nah anak-anak dengar ya baik-baik. Tarian merupakan bentuk seni pertunjukan yang terdiri dari urutan gerakan dan dipilih secara sengaja. Jadi, tarian itu adalah bentuk seni. Tarian merupakan bentuk seni pertunjukan yang terdiri dari urutan gerakan dan dipilih secara sengaja. Jadi, tarian itu adalah bentuk seni pertunjukan yang terdiri dari gerakan-gerakan, urutan-urutan gerakan yang secara disengaja dibuat. Ingat ya baik-baik, itu pengertian dari tarian. Nah, tadi Miss sudah kasih tahu di awal subtema kita tarian dan alat musik. Yang pertama kita belajar dulu tentang tarian. Oke, ini Miss akan kasih tunjuk beberapa gambar dan kita akan menginjak hurufnya. Oke. Nah, Miss akan kasih tunjuk gambar yang pertama. Semuanya perhatikan ya. Ya, ini ada gambar seorang wanita yang menggunakan topeng. Kira-kira ada yang tahu ini tarian apa? Tarian apa kira-kira? Oke, betul sekali. Namanya tarian topeng atau tari topeng. Nah, tari topeng ini berasal dari daerah Cirebon atau provinsinya Jawa Barat. Jadi ingat ya, tari topeng ini dari Jawa Barat. Oke, tari topeng ini aksesorisnya itu biasanya yang menari itu pakai topeng di wajah. Jadi wajahnya tertutupi oleh topeng. Oke, sekarang kita akan mengijak hurufnya. Huruf dari tarian topeng. Oke, topeng. Oke. T-O, to. P-E-P ditambah N-G, peng. Topeng. Oke, nah sekarang kita menyebutkan huruf dari topeng ini, tarian topeng. Yang pertama ada huruf apa? Oke, betul sekali, ada huruf T. Yang kedua huruf apa? O. Yang ketiga huruf apa? B. Ada huruf apa lagi? E. Ada huruf apa lagi? N dan juga G. Oke, Bali. Namanya tari pendet. Oke, tari pendet. Nah, tari pendet ini ingat dari Bali ya, daerah Bali yang sangat terkenal di dunia, daerah yang sangat masih mencerminkan alam, daerahnya masih sangat alamiah di sana, sangat bagus. Nah, jadi tarian ini dari daerah Bali. Oke, tarinya tadi apa Miss bilang? Pendet. Oke, kita akan mengijak hurufnya. Ada huruf P, ada huruf E, ada huruf N, ada huruf D, ada huruf E, dan juga huruf T. Oke, pendet.
P-E-P. Tambah N, pen. D-E-D. Tambah T, det. Pendet. Oke, jadi tari ini namanya tari pendet. Dari daerah mana tadi? Bali. Oke, kita lanjut lagi tarian yang berikut. Oke, nah anak-anak lihat tarian ini, orang-orang yang menari ini di tangannya ada apa ya? Wow, ternyata ada piring. Nah, jadi nama tarian ini adalah tari piring. Oke, kenapa disebut tari piring? Anak-anak pasti sudah tahu kenapa disebut tari piring, karena di tangannya para penari ada piring, betul sekali. Nah, tari piring ini ada yang tahu dari daerah mana? Oke, betul. Ada tarian ini dari daerah Sumatera Barat. Oke, daerah Sumatera Barat. Nah, sekarang kita akan mengeja hurufnya. Oke, P-I-P. Oke, R-I, ri. Ditambah N-G, ring. Piring. Oke, tari piring. Oke, kita akan menyebutkan hurufnya. Yang pertama ada huruf apa? P, I, R, I, N, dan G. Oke, tari piring. Oke, kita lanjut lagi tarian yang berikut. Oke, nah tarian ini kira-kira dari mana ya? Namanya apa ya? Oke, gerakannya biasanya seperti ini. Nah, ini namanya tari tortor. Oke, ini namanya tari apa? Tortor. Nah, tarian tortor ini dari daerah Sumatera Utara. Oke, dari daerah Sumatera Utara. Nah, kita akan mengeja hurufnya. T-O, to, ditambah R, tor. Kita ulang lagi. T-O, to, ditambah R, tor. Tortor. Oke, kita sebutkan hurufnya. Yang pertama ada huruf apa? T, O, R. Oke, tor. Kita ulang lagi. T, O, dan R. Tor. Tor. Ingat ya, tarian tortor ini dari Sumatera Utara. Oke, biasanya gerakannya seperti ini, sederhana saja. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi tarian yang berikut. Nah, anak-anak lihat gerakannya seperti ini. Nah, tarian ini namanya tarian jaipong. Oke, namanya apa? Jaipong. Nah, kira-kira dari daerah mana ya? Oke, tarian ini dari Jawa Barat. Nah, ternyata di Pulau Jawa banyak sekali tarian. Oke, Jawa Barat. Nah, kita akan mengeja hurufnya. J-A, ja, ditambah I, jai. Oke, P-O, po, tambah N-G, pong. Jaipong. Jaipong. Oke, kita menyebutkan hurufnya. Yang pertama ada huruf apa? Oke, betul. J. Huruf apa lagi? A. Apa lagi? I. Apa lagi? P, O, N, dan G. Jaipong. Oke, ingat ya. Jaipong ini dari Jawa Barat. Nah, sekarang kita lanjut lagi yang terakhir. Ingat tariannya tadi ini sudah sebutkan 5. Sekarang yang terakhir yang ke-6. Oke. Nah, anak-anak perhatikan ya. Nah, ternyata tarian ini dia juga menggunakan topeng, tapi topengnya sangat besar. Oke, dia seperti gambar singa atau harimau di bagian depannya. Nah, anak-anak perhatikan ya. Terus di bagian atas itu ada bulu-bulu dari burung cendrawasih. Oke, kita akan mengenal tarian apa ini. Oke, ini namanya tarian Reok Ponorogo. Oke, Reok Ponorogo. Oke, kita akan mengeja hurufnya. R-E, re. O dan G. Ok, re, yok.
Oke, reog. Oke, Ponorogo. P-O, po. N-O, no. R-O, ro. G-O, go. Reog, Ponorogo. Oke. Nah, Ponorogo ini nama daerah yang ada di daerah Jawa Timur. Jadi Reog Ponorogo ini dari Jawa Timur. Oke, ingat ya, ini tariannya dari Jawa Timur. Oke, tadi Mi sudah menyebutkan ada berapa tadi? Berapa tarian? Oke, ada 6. Betul sekali, ada 6. Oke, sekarang Miss mau ulang lagi ya. Tadi yang pertama itu yang penarinya pakai topeng, namanya apa? Tarian apa? Topeng. Oke, betul sekali. Tari topeng. Nah, yang kedua, tarian dari Bali namanya apa? Pendet. Oke, tarian pendet atau tari pendet dari Bali. Oke, yang berikut lagi. Nah, tarian yang mereka menggunakan piring di tangannya, tari apa namanya? Tari piring. Tari piring dari daerah mana? Sumatera Barat. Oke, hebat sekali. Nah, sekarang yang keempat apa ya? Yang keempat, tari tortor. Nah, tari tortor dari Sumatera Utara. Oke, yang kelima apa tadi? Tari jaipong. Tari jaipong dari Jawa Barat. Dan yang terakhir, tadi Miss bilang tari apa ini? Reog Ponorogo dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Nah, ternyata Indonesia ini sangat luar biasa, punya banyak tariannya. Wow, hebat sekali negara kita, masyarakatnya sangat luar biasa. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tarian. Sekarang kita mau lanjut di yang berikut lagi, yaitu kita mau belajar tentang alat musik tradisional. Nah, anak-anak perhatikan ya. Sebentar Miss akan menyebutkan juga 6 alat musik yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama Miss akan kasih tahu dulu pengertian dari alat musik tradisional. Oke, alat musik tradisional itu merupakan sebuah instrumen atau alat musik yang berkembang secara turun-temurun dalam sebuah daerah tertentu. Jadi alat musik tradisional itu satu alat musik yang secara turun-temurun sudah diturunkan dari nenek moyang kepada generasi-generasi berikutnya, yang digunakan untuk mengiringi tarian yang tadi kita sudah pelajari. Jadi dari di Indonesia ini ada sangat banyak juga alat musik. Nah, sekarang kita mau belajar ya beberapa alat musik yang ada di Indonesia. Perhatikan ya. Nah, yang pertama pasti anak-anak semua tahu. Nah, betul sekali. Iya, ini namanya apa? Sasando. Oke. Nah, sasando ini dari mana ya? Oke, dari Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya Pulau Rote. Nah, orang Rote punya alat musik. Oke, alat musiknya sangat terkenal di dunia. Nah, alat musik ini alat musik apa ya? Dia digaruk, dipetik atau dipukul? Oke, ternyata dia dipetik. Nah, alat musik ini biasa dimainkan itu mereka memetik tali senarnya. Nah, untuk mengeluarkan bunyi. Oke, kita bangga menjadi orang NTT karena kita mempunyai alat musik yang hebat dan luar biasa. Oke, alat musik sasando. Nah, sekarang kita mau mengeja hurufnya. Yang pertama, sa, sa ditambah n, san, do, sasando. Oke, sekali lagi, sasando. Oke, kita akan menyebutkan hurufnya. Yang pertama huruf apa? S, A, N, D, dan O. Sasando.
Sasando dari mana tadi Miss bilang? Dari Pulau Rote, dari Nusa Tenggara Timur. Cara mainkannya seperti apa, Dipa? Dipetik, harus ingat baik-baik ya. Kalau Miss tanya, anak-anak harus bisa jawab. Oke, kita lanjut lagi. Alat musik yang berikut. Nah, pasti pernah lihat kan di sekolah kita ada loh alat musik ini. Kalau anak-anak yang sudah datang ke sekolah pasti dia tahu alat musik ini. Oke, nah ini namanya tifa. Tifa ini dari Papua. Wow, orang Papua luar biasa. Mereka ada alat musik tifa. Nah, alat musik ini cara mainkannya seperti apa? Betul sekali, dipukul menggunakan tangan. Oke, biasanya orang bermain itu menggunakan tangan, dipukul di alat musiknya di bagian atas itu. Di bagian atas itu biasanya terbuat dari kulit hewan. Wow, kulit hewan bisa, kulit kayu juga bisa, keren sekali. Oke, nah alat musik ini dari Miss bilang dari Papua. Oke, sekarang kita akan mengeja hurufnya. Yang pertama ada huruf T dan I. T. Oke. Fa. Tifa. Oke, kita menyebutkan hurufnya. Yang pertama apa? T, I, F dan A. Tifa. Oke, ingat baik-baik ya, Tifa ini dari mana? Papua. Cara memainkan dipukul. Oke, kita lanjut lagi. Wow, kira-kira ini apa ya alat musiknya? Oke, ini namanya kecapi. Nah, alat musik kecapi ini juga seperti alat musik dari daerah kita tadi apa? Sasando. Cara memainkannya itu juga dipetik. Nah, kira-kira kecapi ini dari daerah mana ya? Oke, nah ternyata dari Sulawesi Barat. Wow, orang Sulawesi mempunyai alat musik yang hebat. Oke, Sulawesi Barat. Oke, kita akan mengeja hurufnya. Yang pertama K, E, K. Oke, C, A, Ca, P, I, P. Kecapi. Kita sebutkan hurufnya. Yang pertama ada huruf apa? K, E, C, A, P dan I. Kecapi. Oke, alat musik kecapi dari daerah mana tadi? Sulawesi Barat. Oke, kita lanjut lagi ya. Wow, pasti pernah lihat kan alat musik ini? Ada alat musik ini ada juga di Taman Nostalgia. Oke, dia menjadi tubuh yang untuk memperdamaikan daerah-daerah kita yang ada di Indonesia. Oke, namanya apa ini? Gong. Oke, kalau yang ada di Taman Nostalgia itu di Tamnos itu namanya gong perdamaian. Ini alat musiknya ya, gong. Nah, alat musik ini cara memainkannya juga dipukul. Tapi kalau tifa tadi dipukul dengan tangan, kalau gong ini dipukul dengan ada alatnya. Biasanya itu terbuat dari kayu. Nah, itu biasanya kayu atau juga bisa terbuat dari besi. Nah, dipukul di alat ini supaya mengeluarkan bunyi. Oke, kita akan mengeja hurufnya ya. Pertama go, ditambah ng, gong. Oke, kita sebutkan hurufnya. Yang pertama ada huruf G, O, N, dan G. Gong. Oke, gong ini dari daerah mana ya? Dari Sumatera Barat. Oke. Lagi ya. Nah, pernah lihat alat musik ini? Oke, namanya saluang atau suling. Kita biasa sebutnya suling. Tapi ini karena alat musiknya tradisional, namanya saluang. Oke. Nah, alat musik ini dari Jawa Barat. Anak-anak tahu cara mainnya? Oke, cara memainkan alat musik ini yaitu
ditiup. Oke, ditiup supaya mengeluarkan suara yang bernada indah. Wow, hebat sekali. Nah, alat musik ini dari tadi Miss bilang dari Jawa Barat. Oke, kita akan mengeja hurufnya. SA, sa, LU, lu. Tambah A dan NG. Ang, saluang. Saluang. Oke, kita menyebutkan hurufnya. Yang pertama ada huruf S, A, L, U, A, N, dan G. Alat musik yang berikut ini, nah pasti pernah lihat kan? Nah, alat musik ini namanya alat musik angklung dari daerah Jawa Barat. Nah, angklung ini sudah sangat mendunia. Dia sangat terkenal. Oke, alat musik yang sangat hebat ini. Oke, kita akan mengeja hurufnya. Yang pertama ada A. A ditambah NG. Ang. K. L. U. N. G. Klung. Angklung. Oke. Angklung. Oke, kita akan menyebutkan hurufnya. Yang pertama ada huruf A, N, G, K, L, U, N, dan G. Angklung. Oke, cara memainkannya itu biasanya digoyang alat musiknya, dan dia biasa mengeluarkan bunyi yang sangat indah. Oke, alat musik ini tadi Miss bilang dari Jawa Barat. Nah, tadi Miss sudah menyebutkan ada berapa juga, ada 6 alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Miss mau ulang lagi ya. Oke, yang pertama tadi apa ya? Ada apa? Oke, ada sasando dari daerah NTT. Oke. Yang kedua tadi ada apa? Tifa dari daerah Papua. Oke, yang ketiga ada apa ini? Alat musik apa? Kecapi dari Sulawesi Barat. Oke, yang keempat ada gong. Oke, gong dari Sumatera Barat. Oke, yang kelima ada alat musik apa? Oke, ada saluang dari Jawa Barat. Dan yang terakhir alat musik angklung dari Jawa Barat juga. Oke, nah tepuk tangan dulu. Wow, Indonesia sangat hebat, sangat luar biasa. Alat musiknya sangat beragam juga. Nah, tadi kita sudah belajar ada 6. Nah, tadi juga kita sudah belajar ada 6 tarian yang ada di Indonesia. Ternyata bukan saja 6 anak-anak. Tarian di Indonesia itu ada sangat banyak. Oke, nanti anak-anak boleh belajar di rumah, boleh tanya mama, tanya papa, tanya kakak. Oke, tentang tarian-tarian yang ada di Indonesia, tentang alat musik yang ada di Indonesia. Wow, kita harus bersyukur karena kita tinggal di Indonesia yang sangat luar biasa. Budayanya sangat luar biasa. Tariannya beragam, alat musiknya beragam. Oke, yang minggu lalu kita belajar rumah adatnya juga beragam, makanan adatnya juga, makanan tradisionalnya juga beragam. Wow, hebat sekali Indonesia. Jadi sebagai warga Indonesia kita harus mencintai negara kita Indonesia dengan beragam kebudayaannya. Oke, bangga jadi orang Indonesia. Ayo semuanya ikut Miss. Saya bangga jadi orang Indonesia. Oke, jadi harus bangga menjadi orang Indonesia. Itu anak-anak yang hebat. Dia mencintai daerahnya, mencintai negaranya. Jadi kita sudah belajar hari ini
Tugasnya nanti akan diberikan kepada anak-anak. Nanti Miss Ina, Miss Yeyen, Miss Ermi, Miss Alin akan memberikannya lewat chat di WA. Jadi anak-anak boleh memperhatikan, nanti akan dikirim untuk tugasnya hari Senin. Tapi anak-anak wajib menonton video ini ya. Harus menonton sampai selesai supaya anak-anak boleh paham, boleh mengerti, boleh tahu tarian-tarian dan alat musik yang ada di Indonesia. Oke, nah untuk mengakhiri akan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Miss minta duduk yang manis, lipat tangannya. Kita mau berdoa harus duduk yang sopan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, menjaga kami. Kami sudah selesai belajar. Tuhan tolong kami agar kami dapat menerima pelajaran hari ini dengan baik. Tolong kami untuk dapat mengingat akan materi, akan tari-tarian, akan alat musik yang telah disampaikan oleh Miss kami, agar kami dapat mengingatnya dengan baik. Tuhan tolong kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tolong kami agar kami mau mencintai negara kami ini Tuhan. Memberkati kami Tuhan. Kami masih belajar di rumah. Tuhan Yesus berkati kami agar kami semangat untuk belajar di rumah. Tuhan tolong kami agar kami tetap sehat dan kami mau melakukan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati kami semua Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami. Haleluya, haleluya, amin. Oke, nah pesan Miss untuk anak-anak di rumah, tetap menjaga kesehatan, tetap makan makanan yang sehat, banyak minum air putih, tidak boleh minum yang es-es dulu. Anak-anak harus jaga kesehatan karena sekarang ini musimnya kadang panas, kadang hujan. Jadi anak-anak tetap harus jaga kesehatan di rumah agar tetap sehat. Kalau anak-anak sehat, nanti kalau sekolah sudah dibuka, kita boleh sama-sama belajar lagi di sekolah. Oke, nah bisa mengingatkan lagi juga anak-anak tetap membantu orang tua di rumah ya. Ingat ya, itu hal yang harus anak-anak lakukan di rumah. Harus wajib membantu papa dan mama di rumah. Jangan tunggu disuruh dulu baru bantu. Tapi karena tahu tiap hari harus bantu mama, papa, anak-anak harus langsung lakukan. Dan yang kedua harus apa lagi ya? Oke, harus melakukan IPK dengan orang tua di rumah. Jadi tiap malam sebelum tidur harus berdoa dulu dengan orang tua baru istirahat. Nah, itu pesannya Miss. Miss berharap anak-anak tetap semangat belajar dari rumah supaya anak-anak menjadi anak-anak yang hebat. Harus rajin belajar ya, tidak boleh bermain yang banyak, harus lebih banyak belajar di rumah. Oke, pesan Miss itu saja. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.